Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selamat siang. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin mengenai komunikasi. Saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi pengamatan pribadi saya gitu ya, dan juga beberapa yang saya lihat berdasarkan kontak dengan beberapa jejaring gitu ya. Saya kira kalau kita bandingkan dengan krisis 97-98 gitu ya, Indonesia bisa dikatakan atau masyarakat bisa dikatakan mengalami krisis gitu ya. Lalu apa bedanya 98, 99 gitu ya sampai 2000 bahkan itu dengan tahun 2020 ini gitu ya. Salah satu yang menarik adalah bahwa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini ada satu hal yang membuat kita agak susah gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak atau dibatasi geraknya. Jadi konsep bekerja di rumah dan sebagainya adalah salah satu poin membuat kita tidak punya kemampuan maksimal untuk bergerak. Ini konteksnya adalah konteks konvensional gitu ya. Lalu beberapa orang itu bisa bergeser ke dunia maya gitu ya, dari dunia nyata yang tidak bergerak tadi ke dunia maya. Tetapi seperti disinggung oleh Pak Teguh, juga ada dampak lain, yaitu terutama ke aspek ekonomi, yaitu ketika orang sudah kehilangan kemampuan untuk mendapatkan katakanlah penghasilan ya secara ekonomi. Dan ini nampaknya bisa dikatakan bahwa COVID-19 pandemi ini secara signifikan dampaknya signifikan gitu ya. Kalau juga tahun 2008 dikatakan ada krisis ekonomi global, nampaknya kita juga tidak terlalu mengalami gitu ya. Ya karena mungkin ada adaptasi di tingkat masyarakat sebagaimana pada tahun 99 98 99 krisis 98 99 masyarakat mengalami dampak, tapi kalau mau dilihat sebetulnya lebih ke kelas menengah dan pemilik modal ya. Kalau saya melihat pengalaman masyarakat kecil di angkringan, mereka masih happy gitu ya, mereka masih bisa bergerak ke sana ke sini, katakanlah tahu atau tempe yang tadinya harganya 500 dapat potongan yang agak besar, tetap harganya 500 tapi potongannya lebih kecil dan mereka semua bisa menerima. Artinya mobilitas manusia, mobilitas masyarakat masih bisa berlangsung dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi itu bagi masyarakat mungkin kelas bawah saya kira masih bisa menyesuaikan lah begitu ya pada krisis moneter 97 sampai 99 yang lalu. Lalu menjadi persoalan ketika mobilitas masyarakat, mobilitas manusia itu dibatasi gitu ya. Sehingga ini yang kemudian saya katakan ada dampak yang sifatnya secara psikologis sampai ke ekonomi. Yang menarik adalah karakter masyarakat kita adalah karakter masyarakat yang sosial gitu ya, yang komunal, sangat suka untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah dimediasi sebetulnya bukan masalah COVID-19, tapi sudah dimediasi ketika teknologi smartphone sudah semakin canggih gitu ya, sehingga uh, berbagai macam upaya untuk mengirim teks gitu ya, baik gambar, data dan sebagainya, termasuk kemampuan untuk membuat jejaring berkelompok dan sebagainya itu diwadahi oleh teknologi ICT ya, terutama di smartphone. Yang menarik adalah bahwa perilaku beronline, perilaku berinternet, perilaku bersmartphone ini nampaknya mungkin membuat kita semakin sadar bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari fenomena atau situasi yang disebut sebagai situasi atau semacam konsep masyarakat digital, di mana di dalam kehidupan masyarakat aspek-aspek pengolahan data, aspek-aspek pekerjaan dan sebagainya, termasuk pengiriman data, teks informasi itu uh,
tidak harus dikerjakan oleh orang, tapi bisa dibantu oleh mesin dan atau software. Nah, ini yang kemudian menarik bahwa determinasi teknologi itu membantu kita sebetulnya untuk bisa tetap berada dalam ikatan komunal, walaupun kita sedang menghadapi pandemi, termasuk di dalamnya adalah pembatasan gerak gitu ya, pembatasan gerak yang apa bisa dicoba di apa dikurangi dengan kemampuan misalnya menggunakan media sosial. Kalau secara sehari-hari gitu ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak sekarang sudah mau tidak mau dipaksa untuk semua serba online gitu ya, bahkan sampai ke level ritual-ritual agama juga dilakukan secara online. Nah, perubahan-perubahan semacam ini menjadi menarik ketika kita bicara tentang konteks yang lebih besar, yaitu perubahan sosial. Di dalam perubahan sosial yang bergerak ke arah digital ini, aspek komunikasi menjadi penting. Aspek komunikasi yang terutama dimediasi oleh wahana-wahana yang disebut digital. Maka koneksi kita melalui WhatsApp misalnya, tentu saja tidak hanya bicara tentang transfer informasi atau data, bahkan sampai ke menggosip gitu ya, gosip lewat WA sebagai contoh. Berikutnya, ini saya mau saya sampaikan mengenai salah satu data gitu ya, yang diambil dari visualcapitalist.com gitu ya, yang menunjukkan bahwa kita itu bisa dibaca dari sekian generasi, dari generasi baby boomer sampai generasi Z sekarang ini, apa yang terjadi ketika mereka berada dalam situasi darurat, situasi pandemi ini. Ternyata katakanlah 5 besar ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah aktivitas atau penting yang mereka lakukan setiap hari, menempati porsi dan waktu yang cukup gitu ya, yaitu mulai dari mencari informasi mengenai virus tersebut, dan kita bisa lihat di setiap WA kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang ya, malah sering tiba-tiba ada update dari seseorang yang copy paste dari sumber mana gitu ya, kemudian mengatakan bahwa virus ini begini, harus diatasi begini, virus ini berkembang seperti apa, lalu ternyata bisa diatasi, tidak harus menunggu obat atau antivirus, bisa dengan herbal dan sebagainya. Berbagai macam informasi itu detik demi detik terus berkembang. Lalu apa yang terjadi ketika kita dipaksa work from home gitu ya, bekerja di rumah? Musik menjadi musik, film atau tonton-tonton lain, termasuk game yang kita sebut sebagai hiburan-hiburan, menjadi peran penting gitu ya, menjadi poin penting ketika mereka menggunakan aktivitas internet mereka. Satu sisi kita bisa mengatakan bahwa itu adalah aktivitas hiburan, tapi sisi lain kita bisa mengatakan bisa jadi ini adalah bentuk dari kebingungan sekaligus juga kejenuhan orang ketika proses adaptasi untuk bekerja di rumah itu belum sepenuhnya bisa fix gitu ya, belum sepenuhnya bisa dilakukan, sehingga kemungkinan jenuh atau bosan atau hang gitu ya, itu bisa diatasi dengan aspek-aspek hiburan. Ada banyak data yang menarik kalau mau disampaikan bagaimana mereka melalui masa-masa ini. Nah, ini yang menjadi menarik, karena kalau kita lihat anak-anak kita yang belajar dari jam berapa itu, rata-rata jam 8 pagi sampai kurang lebih jam 10 sampai jam 12, mereka dijejali dengan perintah gitu ya. Jadi grup WA atau grup internet mereka isinya adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu. Saya membayangkan
di dalam dunia pendidikan bagaimana mereka nyaman dengan situasi perintah dibandingkan dengan sebagai proses belajar gitu ya. Ini yang kemudian menjadi agak lucu, agak paradoks karena persoalan yang dihadapi oleh anak-anak ketika mereka bersekolah secara online ternyata juga berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh guru ketika mereka harus mengajar secara online. Guru-guru yang update, mereka berusaha untuk membuat video, gambar, presentasi diri mereka untuk mensemangati anak-anaknya, mahasiswanya untuk belajar. Sementara yang lain hanya kirim teks untuk tugas, bahkan ada yang hanya menulis secara kertas gitu ya, kemudian difoto dan dikirimkan ke anak-anaknya, kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, dan ketika sudah dikirimkan, tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Ini beberapa mengenai fenomena yang kita hadapi. Lalu, kalau kita mulai bicara mengenai new normal macam apa yang kita hadapi, tentu saja suka atau tidak suka kita akan bicara situasi masyarakat apa yang ini sedang terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah masuk di definisi mengenai masyarakat digital di mana semua aspek itu dikendalikan atau dikerjakan oleh mesin, software, dan berbagai macam wahana digital, atau mereka hanya menggunakan sebagian dari alat-alat digital itu atau software digital itu. Nah, pertanyaan ini saya kira perlu untuk ditambah dengan data ya, perlu untuk dicari data yang lebih lengkap. Tapi saya ingin menyampaikan poin ini saja bahwa untuk bicara mengenai masyarakat digital dikenal dua terminologi gitu ya. Ada disebut sebagai digital native. Nah, siapa digital native? Digital native adalah sekelompok orang, sekelompok generasi yang hidup ketika dia lahir sudah ada dalam berbagai macam situasi digital, ya. Misalnya penggunaan HP, laptop, komputer dan sebagainya. Sementara generasi-generasi lain yang masih mengalami fenomena konvensional, teknologi yang pakai mesin katakanlah non-digital, yang belum banyak menggunakan Google atau software-software tertentu, disebut sebagai digital imigran. Artinya, sebut saja seperti kalau kita masuk di digital native ini, utamanya adalah anak-anak yang lahir setelah tahun 2000-an gitu ya, itu berhadapan dengan orang tua mereka yang mereka itu punya pandangan dan cara berpikir yang bisa jadi berbeda. Nah, ini yang menarik gitu ya, bahwa digital native adalah fenomena kekinian gitu ya, fenomena zaman now gitu. Sementara digital imigran adalah orang-orang yang belum sepenuhnya masuk di dunia digital. Konsep, norma, pemikiran, etika mereka menjadi berbeda. Oleh sebab itu, kita sering mendengar orang-orang tua gitu ya, katakanlah yang lebih senior itu sering marah-marah karena apa? WA dari anaknya atau apalah, email atau apa, itu nampaknya dianggap tidak sopan. Sementara kesopanan yang dimaksud oleh orang-orang di generasi sebelumnya itu tidak menjadi poin bagi anak-anak zaman sekarang karena mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Satu hal lagi, konflik-konflik yang sering terjadi di pendidikan di rumah adalah misalnya anak-anak tiba-tiba menggambar, lalu dalam waktu 5 menit sudah berubah membuat permainan Lego sebagai contoh kalau anak-anak gitu ya. Lalu 10 menit kemudian dia berubah menjadi mencari sesuatu di laptopnya, lalu mereka berubah. Nah, kita orang tua mungkin menganggap perilaku mereka adalah perilaku yang tidak fokus, perilaku yang katakanlah seenak mereka sendiri. Tetapi kalau kita melihat cukup banyak contoh gambar yang ditulis oleh anak-anak itu selesai loh. Lego yang mereka bikin lalu kemudian ketinggalan itu juga selesai. Hanya
konsep waktunya yang berbeda dengan kita, yang terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya linear gitu ya. Habis ini selesai, baru mengerjakan ini. Habis ini selesai, lalu mengerjakan ini. Nah, inilah yang sering menjadi hal yang menarik di dalam konteks perilaku mereka, dan konteks perilaku itu tentu saja berkaitan dengan konteks komunikasi mereka. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau kita menghadapi masyarakat yang digital, bisa jadi jawabannya belum, karena itu mungkin hanya sekelompok orang yang sudah full menggunakan terminologi digital itu. Tetapi suka tidak suka, masyarakat juga menggunakan itu gitu ya. Maka ada dua situasi masyarakat yang sedang bergerak bersama-sama gitu ya. Yang sedang satu mengerjakan sebagai sesuatu yang keseharian, yang lainnya sedang melompat ke katakanlah era atau apa namanya fenomena digital. Lalu new normal apa yang terjadi gitu ya? Apakah memang akan terjadi situasi baru setelah pandemi COVID ini? Jangan lupa bahwa corona tidak akan, atau COVID-19 tidak akan hilang gitu ya. Yang kita coba hilangkan oleh pemerintah, oleh kita sendiri adalah wabahnya. Virusnya itu saya kira tidak akan hilang gitu ya, atau tidak semudah itu untuk hilang, tapi bagaimana mengurangi wabahnya. Nah, konteks kemudian adalah kalau pada suatu saat wabah itu sudah selesai, entah bulan Juni, Juli, dan seterusnya, lalu apa yang terjadi? Apakah kita akan kembali flashback ke situasi 2019 dengan situasi yang seperti itu, atau kita akan menghadapi lompatan yang baru, yang kita sebut, yang kita mungkin bisa bilang ke era yang serba digital gitu, kalau pendidikan ya serba online begitu, atau kita akan melakukan adaptasi baru. Nah, yang paling mudah bagi saya adalah memberi contoh mengenai di dunia pendidikan gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, misal ini contoh yang paling gampang itu di dunia IT gitu ya, di dunia IT. Apakah seseorang yang belajar IT, salah satu blok materi pembelajarannya adalah menerobos jaringan atau keamanan jaringan IT misalnya, yang kita sering sebut sebagai hacker dan sebagainya, apakah untuk bisa menjadi orang yang punya kompetensi untuk menerobos jaringan atau menjadi hacker harus S1 informatika? Tentu saja jawabannya tidak. Mereka bisa belajar hacking gitu ya, bisa belajar untuk membuat programming itu dari jagat maya yang besar yang bisa dimasuki lewat dunia Google atau googling mereka. YouTube mengajari mereka untuk step by step ya, menjadi tutor gitu ya. Materi-materi buku-buku sudah terserak-serak berjuta-juta ada di dunia maya. Lalu pertanyaannya adalah, ini tentu saja akan punya kaitannya dengan yang terjadi di dunia pendidikan, yaitu institusi klasikal seperti sekolah dengan situasi COVID ini, saya kira akan mulai meredefinisi konsep pendidikan mereka. Karena apa? Bahan ada di mana-mana. Guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Lalu di samping kemampuan orang dengan perangkat yang mereka miliki untuk memasuki dunia lain ya, selain dunia real maksud saya, dunia maya tersebut, juga ada persoalan bahwa kapasitas untuk masuk di dunia maya yang hampir-hampir tidak terbatas itu nampaknya tidak sebanding dengan kemampuan untuk secara dewasa, secara cerdas menghadapi berbagai macam data, informasi, dan tayangan dan sebagainya gitu ya, yang ditampilkan oleh berbagai macam media tersebut. Kita menyebutnya sebagai literasi digital. Ini adalah satu persoalan-persoalan, sehingga kalau teman-teman sekalian mengamati mungkin dari grup-grup mana, ketika situasi COVID katakanlah mencekam gitu ya, masih dalam keadaan gawat gitu, hoax juga menyebar dengan kencang. Ya, berbagai macam informasi yang disengaja dibuat maksud saya, atau disengaja untuk disebarkan, itu terus-menerus masuk di tempat kita. Dan kita hampir-hampir
tidak bisa untuk membatasi itu, tidak bisa untuk meniadakan itu. Beberapa orang terpancing dengan resharing gitu ya, apa namanya, bahkan membagikan sesuatu yang bersifat luas. Literasi digital ada persoalan yang penting. Yang menjadi menarik adalah kalau tadi kita kembali ke karakter masyarakat kita, jangan lupa karakter masyarakat kita adalah karakter masyarakat sosial, karakter masyarakat yang sifatnya komunal. Maka tatap muka itu menjadi sesuatu yang lebih kuat nilainya daripada tatap muka seperti di Zoom ini. Ya, situasi psikologisnya lebih kuat, rasanya itu lebih apa? Lebih enak gitu ya, lebih membahayakan ketika kita harus bertemu dengan orang lain atau dengan beberapa orang di dalam kelompok, lalu kita bisa bershare atau menyampaikan berbagai macam gagasan. Nah, kalau kita bicara mengenai face to face, berarti kita bicara dengan face to face artinya langsung gitu ya, tanpa media. Berarti kita juga bicara tentang face to face atau komunikasi lain yang lewat digital. Nah, inilah kemudian yang menjadi menarik bagi kita untuk mengamati. Ada kemungkinan bahwa kita berdigital sekaligus kita juga mengembangkan komunikasi yang sifatnya tatap muka langsung. Lalu yang menjadi persoalan juga adalah kalau kita bertatap muka, bisa jadi kemampuan kita untuk mengendalikan diri ketika berkomunikasi itu masih cukup kuat gitu ya, berbanding dengan ketika kita bermedia sosial gitu ya. Maka isi atau konten itu bisa menjadi persoalan. Maka kalau saya kembali ke dunia pendidikan, persoalan para guru sekarang adalah para dosen, para guru di dalam situasi yang serba online ini adalah bagaimana mereka mengemas materi, bagaimana mereka mengemas berbagai informasi sekolah atau kuliah mereka menjadi sebuah konten yang menarik untuk dinikmati oleh anak didiknya. Saya mengatakan dinikmati, artinya apa? Konten, entah itu dalam bentuk pelajaran, mata kuliah, sebetulnya bagi mereka, anak-anak generasi Z gitu ya, adalah hiburan. Maka konsep entertain ini menjadi penting. Itu sebabnya sekarang di beberapa perusahaan sudah mulai banyak yang meng-hire content manager gitu ya, atau konten spesialis macam itu. Sehingga sebetulnya materi, katakanlah kalau di perusahaan promosi itu sederhana ya, tapi ketika kemudian dikemas dengan lebih visualisasi dengan lebih bagus, konten itu menjadi lebih punya nilai. Nah, itu salah satunya. Nah, yang menarik lagi adalah kekuatan media sosial ini adalah end to end gitu ya. Jadi saya dengan Bapak Ibu sekalian, satu persatu. Kalau toh kita grup, ya suka tidak suka, akhirnya memang harus person to person sebetulnya. Nah ini ternyata sangat mendominasi proses komunikasi berjejaring kita. Oleh sebab itu, banyak perusahaan menggunakan atau mungkin yang kita sedang berbisnis menggunakan ini jauh lebih bermanfaat atau secara efisien dan efektif dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan produknya daripada kalau kita menggunakan bentuk promosi yang sifatnya lebih konvensional seperti brosur, media cetak, media televisi misalnya. Nah ini yang mungkin menjadi penting. Salah satu hal penting lagi di dalam konteks bermedia sosial ini adalah maksud saya bermedia sosial dan juga berkomunikasi lewat teknologi digital ini adalah bahwa kita belajar mengenai yang disebut sebagai transparansi. Kita belajar bahwa dunia itu luas. Kita merdeka untuk mendapatkan data, kita merdeka untuk mencari informasi, kita merdeka untuk mencari berbagai macam bahan yang kita butuhkan. Bahkan dengan kemampuan memilah-milah, kita bisa melakukan perbandingan-perbandingan. Maka kalau guru dosen yang tidak punya kemampuan untuk adaptasi, akan semakin tertinggal gitu ya, karena mereka kemudian menjadi bisa soal penilaian saja. Penilaian seringkali menjadi persoalan karena apa? Dianggap sangat subjektif. Nah, dunia yang serba online ini semua terpapar, semua terbuka gitu ya, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Akhirnya kalau kita bicara keluarga, komunikasi sosial pada umumnya, kita akan bicara mengenai kemungkinan redefinisi.
bapak, ibu, nanti yang dibahas oleh narasumber berikutnya, itu bekerja di rumah, ya saya tidak tahu bekerjanya seperti apa, job desk-nya seperti apa, tapi bekerja di rumah itu sekaligus bekerja dengan anak-anaknya, bekerja dengan istrinya, mereka juga mengajari anak-anaknya, sekolah itu berpindah dan balik lagi pada rumah gitu ya, dan ternyata pekerjaan di sana, pekerjaan di kantor bisa dikerjakan juga di rumah gitu ya. Nah ini reformating, reformulasi, rekonseptualisasi dari berbagai macam pekerjaan, job gitu ya, termasuk reformulasi atau redefinisi di berbagai macam task atau tugas. Sesuatu yang kita perlu perhatikan karena dunia yang semakin digital, peran-peran pekerjaan-pekerjaan itu beberapa sudah mulai diambil alih oleh sistem atau mesin. Contoh ini yang di PowerPoint saya katakan, contoh paling gampang adalah bank. Sudah mulai dikurangi kantor kas, kantor cabang atau cabang pembantu diganti dengan mesin ATM yang cash deposit gitu ya. Kita bisa kirim uang, memasukkan uang ke tabungan, sekaligus kita bisa juga mengambil tanpa harus datang ke bank. Bank-bank sudah membuat semacam launch gitu ya, sehingga ada interaksi yang lebih rileks gitu ya, anak muda sekali gitu ya, kalau zaman now sekali. Tidak seperti bank yang konvensional, lalu orang bisa duduk, bisa bekerja di situ, bisa sekaligus melakukan banking, semacam itu. Lalu, bagaimana dengan dunia bisnis? Saya nggak ngerti ya, tapi saya kira bisnis sudah mulai sangat mengandalkan data sekarang ini. Bahkan data pada tingkat individual. Artinya apa? Perilaku kita, tindakan kita, semua terekod, tercatat sampai ke tingkat konsumsi kita, kebiasaan kita, termasuk juga cara kita berkomunikasi. Maka kalau data itu terangkum dan terdefinisi dengan baik, akan mudah bagi para pebisnis, supplier atau retailer dan sebagainya, sebagai contoh paling gampang, untuk memberi informasi pada saat mereka, pada saat orang-orang itu membutuhkan gitu ya. Misalnya saya punya kebiasaan kalau hari Sabtu itu berbelanja kebutuhan sehari-hari gitu ya. Atau kalau saya mahasiswa, kalau hari Sabtu itu beli mie instan gitu ya, maka ada reminder hari Jumat misalnya untuk menyampaikan informasi, mengingatkan dan memberi pilihan-pilihan termasuk berbagai macam sarana promosi. Saya kira itu mungkin yang awal sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan di dalam diskusi yang lebih luas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Ya.